Baik saudara, sekarang saya sudah berada di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Kita akan mengunjungi atau akan menyapa narasumber kita di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Pada kesempatan kali ini saya akan menjumpai Bapak Ko GM Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai bagian operasional. Kita akan mengunjungi beliau. Om Swastiastu, apa kabar Pak Iwan? Sehat selalu ya Pak Iwan? Sehat selalu. Terima kasih loh Pak Iwan untuk waktunya. Ini lagi ngapa Pak Iwan boleh tahu? Ini lagi cek kesiapan posko teman-teman, ngobrol sama teman-teman. Ini teman-teman yang bertugas posko saat ini. Ya saat ini ya. Ya. Oh, ini yang 24 jam tadi. Iya, 24 jam. Oh, baik. Pak Iwan mohon izin nanti kita mau ngobrol-ngobrol, kita mau tahu bagaimana potret. Kalau nggak salah kan kemarin Sabtu dan Minggu katanya sudah terjadi lonjakan yang lumayan dari kedatangan dan keberangkatan. Nanti minta waktunya kita mau tahu bagaimana kesiapan dari Bandara I Gusti Ngurah Rai terkait dengan libur panjang ini Pak. Karena pasti ada hektik di sini. Itu Pak Iwan ya? Ya. Oke. Kayaknya kita harus geser kemana nih Pak Iwan? Oke, silakan. Oh baik. Terima kasih Bapak Ibu, mohon izin. Baik saudara, nah kita lanjutkan Sapa Redaksi On Location. Saya sudah bersama dengan Co-GM Bandara I Gusti Ngurah Rai bersama dengan Bapak Iwan Hovi. Om Swastiastu Pak Iwan. Salam sehat ya Pak. Salam sehat. Terima kasih Pak Iwan untuk waktunya. Kita ngulik sedikit ini. Kita mau tahu bagaimana potret perkembangan terkait dengan arus mudik dan arus balik dalam rangka libur panjang juga ini kan Pak Iwan ya. Kita ketahui bahwa Bandara I Gusti Ngurah Rai itu salah satu destinasi tempat pintu masuknya dan keluarnya baik wisatawan mancanegara internasional maupun yang domestik. Nah, kalau kita melihat sampai dengan hari ini nih Pak Iwan, kalau lagi melihat kan kemarin kita sudah melewati hari long weekend ya. Iya. Kalau prediksi yang kami terima kan H-3, H-4 itu sudah terjadi apa ya, boleh dikatakan peningkatan puncak kedatangan. Nah, tapi kalau melihat kemarin bagaimana potretnya Pak Iwan? Kalau bisa cerita mulai mungkin dari Jumat, Sabtu, Minggu kemarin gimana? Mungkin saya sampaikan dulu ya. Kita mulai pelaksanaan posko angkutan lebaran ini dari tanggal 3 kemarin sampai dengan tanggal 7 atau tepatnya hari Minggu kemarin itu kita sudah melayani kurang lebih 324.000 penumpang. Oh, ya. Jadi yang rata-rata rata-rata perharinya itu kurang lebih 64.000. 64.000 per hari. Per hari. Oh, terhitung dari tanggal 3. Jadi dari tanggal 3. Sudah tinggi Pak? Kemarin tingginya pas kapan Pak? Untuk puncaknya Rata-rata. Kemarin prediksi kami itu di tanggal 6 ya, tanggal 6 April atau hari Sabtu, dan ternyata sampai dengan tanggal 7 kemarin prediksi kami ini tepat. Jadi tanggal 6 kemarin atau hari Sabtu itu puncaknya itu di 72.000 penumpang. Sampai 72.000 yang ada di sini. Kemudian hari Minggu mulai turun nih, turun di 71.000. Oh, berarti memang hari Sabtu boleh dikatakan tinggi ya Pak, ketimbang dari hari Minggu, meskipun Minggu tinggi juga itu ya. Tapi Minggu sudah mulai landai dan Senin ini sudah mulai landai. Jadi penumpang ini ada yang keluar masuk nih Pak Iwan. Kita mau konfirmasi. Keluar masuk. Jadi penumpang yang menggunakan moda pesawat yang meninggalkan Bali ataupun yang masuk Bali nih ya Pak ya, totally. Oh, baik. Nah, kemudian kan apa yang dilakukan kita ingin tahu oleh bandara, kesiapannya kan ini masih akan ada harus balik lagi nih. Yang mungkin juga tidak kalahnya juga menjadi hektik juga ya untuk mengantisipasi. Pak Iwan kalau boleh tahu selama operasi libur Lebaran, Idul Fitri ditambah juga ini kan libur yang agak panjang. Ini potensi kehadiran orang ke Bali sangat tinggi melalui lewat bandara. Apa Pak Iwan bisa disampaikan mungkin?
Mungkin ada posko apa saja yang ada di sana atau di dalam, atau ada tempat-tempat kesehatan atau segala macam, Pak? Baik. Jadi untuk kita melakukan kesiapan untuk dalam rangka posko Lebaran tahun 2024 ini, bandara itu yang pertama adalah membuat posko terpadu angkutan Lebaran. Ya, posko angkutan Lebaran terpadu itu baik dari sisi internal kita, Angkasa Pura I, yang personilnya itu kurang lebih ada 1.381 personil. Itu kita libatkan semua dan polanya kita shift. Kemudian juga melibatkan eksternal dari Polres Bandara, kemudian ada juga dari TNI AU, kemudian kita juga ada dari Senkom ya, Senkom Bali itu juga ada. Terus kemudian dari KKP kaitannya dengan kesehatan. Nah, terus ada juga dari Brimob. Terus kemarin ada dari Poltrada, dari teman-teman siswa Poltrada. Nah, itu juga dilibatkan di bandara dalam kegiatan posko. Nah, di dalam posko itu kita melayani juga untuk kesehatan ya. Jadi apabila ada penumpang ataupun pengguna jasa, baik pengantar penjemput, misalkan kondisi badan kurang enak, bisa datang ke posko terpadu kami untuk melakukan pengecekan kesehatan. Gratis ya Pak Iwan ya? Gratis. Jadi posko kami ini posisinya di antara kedatangan dan keberangkatan di terminal domestik. Itu 24 jam berarti? 24 jam Standby. selama operasional bandara ini masih berlangsung. Ya, karena operasi bandara kita kan 24 jam. Iya. Kalau komposisi dari penumpang lah ya, dari 72 ribuan tadi itu, antara domestik dengan yang internasional, ini kalau komposisinya gimana sih Pak Iwan? Komposisinya itu sebenarnya 55% internasional, 45% domestik. Internasional masih lebih banyak ini ya? Lebih banyak, ya. Karena internasional sendiri kan secara tipe pesawat kan juga berbeda, Pak. Volumenya Mereka lebih banyak menggunakan tipe wide body ya. Jadi volumenya lebih besar. Volume penumpangnya lebih besar. Nah, kalau kita bicara dengan jumlah pesawat nih, Pak Iwan, kalau data terakhir kemarin sudah ada penerbangan berapa ini yang baik internasional maupun yang domestik, mungkin kalau bisa diurai? Kalau pergerakan sampai dengan tanggal 7 kemarin kita sudah ada kurang lebih 2034 pergerakan pesawat. 2034? Iya. Jadi kalau dibandingkan dengan tahun lalu kita ada peningkatan sebesar 12%. Ini memang sudah ada prediksi meningkat lagi, Pak? Kalau sembari yang kemarin hari Sabtu Minggu. Kalau prediksi kami ya, selama posko Nataru ini ya kita mempunyai prediksi untuk pesawat. Untuk Lebaran ya? Ya, Lebaran, khusus Lebaran aja ini. Selama posko Lebaran, Lebaran ini prediksi kami ini ada peningkatan sebesar 1,16% untuk pesawat. Dari tahun yang lalu? Dari tahun 2023. Baik. Itu berlaku total ya Pak? Secara total? Internasional dan domestik? Internasional sama domestik selama posko Lebaran saja. Nah, kalau kita berbicara tentang fasilitas nih, Pak Iwan kan, ini juga dari masyarakat, belajar dari Nataru kita kemarin itu, Pak. Ada stuck yang mau masuk atau yang mau keluar itu ya, karena mesin atau apa itu. Nah, kalau sekarang bagaimana antisipasinya Pak Iwan kalau boleh tahu ini? Baik, jadi belajar dari Nataru kemarin ya Pak ya? Nataru ya. Iya, itu viral sekali itu Pak. Nataru tanggal 29 Desember ya. Jadi kami dari pihak Angkasa Pura I, Bandara Igusti Ngurah Rai Bali sudah mempersiapkan contingency plan-nya apabila terjadi kemacetan atau kepadatan arus seperti pada saat Nataru. Jadi kita punya 4 akses yang nanti kita gunakan untuk langkah
mitigasinya untuk mengatasi kemacetan. Jadi 4 akses tersebut kemarin juga sudah kita tuangkan di dalam SOP kita, dan di situ juga sudah disahkan karena kita juga koordinasi dengan otoritas bandara wilayah 4. Nah, di situ dari kepala otoritas bandara wilayah 4 sudah menyetujui SOP yang kita tuangkan itu untuk mengatasi kemacetan. Ya, itu sebagai contingency plan-nya kita. Contingency plan. Nah, tapi nggak apa-apa nanti di-share ya Pak, sedikit tentang ada 3 atau 4 titik tadi ya Pak, supaya masyarakat nggak usah menjadi khawatir yang berlebihan. Tetap wisata karena memang belajar dari kemarin. Tapi nanti boleh kata Pak ya kita pokoknya bentuknya apa sih? Saya dengarkan juga katanya ada planning apabila terjadi stuck di pintu utama, akan ada bukaan-bukaan lain di pintu lain yang untuk memudahkan supaya manuver-manuver pergerakan calon penumpang ini tidak terhambat di luar, gitu ya. Betul. Tapi kita tahan dulu Pak Iwan ya, kita bahas setelah yang satu ini. Baik, saudara jangan kemana-mana, tetap dalam Sapa Redaksi on Location. Kita akan lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Pak Iwan Novi, Co-GM Bandara I Gusti Ngurah Rai setelah yang satu ini.